Halo teman-teman, jadi kali ini saya akan share sedikit tentang upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi writer's block, ya, writer's block. But sebelum itu, jangan lupa subscribe. Well, jadi saya itu sudah pernah menyelesaikan sebuah buku dan naskahnya itu saya susun selama 6 bulan lamanya. Saya susun naskah itu selama 6 bulan pada saat saya ngambil cuti semester kemarin. Ya meskipun alasan saya cuti bukan karena itu, tapi karena sistem sistem internet rusak, sistem jaringan rusak, dan saya terlambat bayar SPP, ya mau nggak mau saya harus cuti. Dan saya manfaatin waktu itu untuk menyusun naskah dan menerbitkan buku, memenuhi mimpi saya sejak kelas 2 SMA dulu. Jadi gini, saya sering kali bahkan hampir tiap malam saya buka laptop dari jam 9 malam sampai jam 3 dini hari. Dan kadang-kadang saya tidak nulis satu kalimat pun atau satu kata pun hingga akhirnya saya tutup laptop dan saya tidur kembali. Nah, itu semua karena saya mengalami kebuntuan atau writer's block. Ada kadang-kadang ada banyak sekali ide yang ada di pikiran saya, tapi saya ragu untuk menulis karena saya selalu takut. Saya selalu takut jikalau tulisan-tulisan saya tidak disukai orang, jikalau tulisan-tulisan saya ini menjadi sebab saya dibully orang. Ya, saya takut dibully karena saya punya pengalaman pahit dari sejak saya SD hingga kelas 1 SMA, saya itu selalu mengalami tindakan bullying di sekolah, di kalangan teman-teman, bahkan di kalangan teman-teman sepermainan saya di sekitar tempat saya juga sering ngebully saya. Nah, writer's block, kita harus pahami writer's block. Apa itu writer's block? Writer's block itu adalah fase di mana kita nggak tahu lagi harus nulis apa, di mana kita nggak tahu menuangkan ide atau pikiran kita dalam bentuk tulisan. Writer's block ini menjadi masalah yang umum di kalangan para penulis. Ya, hampir semua penulis pernah mengalami ini. Bahkan tidak bisa dipungkiri penulis-penulis besar sekalipun. Dan cara yang saya lakukan waktu itu dalam mengatasi writer's block adalah kadang saya mengistirahatkan diri dengan cara ngopi atau melakukan hal-hal yang lain, nonton YouTube atau nonton apa, buka-buka HP, browsing, nyari-nyari inspirasi di Google. Atau bisa juga dilakukan dengan cara baca-baca buku. Dan tentu saja ketika ingin nulis novel, ingin nulis cerita, ya teman-teman harusnya, baiknya, bukan harusnya ya, tapi sebaiknya membaca tulisan-tulisan yang serupa, misal baca-baca cerpen, baca-baca novel. Karena saya pikir yang membuat kita mengalami writer's block itu bukan lantaran kita nggak punya apa-apa untuk disampaikan, tapi kita nggak tahu gaya apa yang harus kita lakukan dalam menyampaikan itu. Kita nggak tahu bagaimana sih supaya kalimatnya terlihat nyambung, bagaimana sih supaya tiap paragraf terlihat nyambung gitu loh. Dan saran saya ketika teman-teman adalah seorang penulis pemula seperti saya ini, teman-teman ada baiknya menulis soal pengalaman teman-teman saya dulu. Ya, anggap saja itu ajang latihan supaya teman-teman tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan naskah. Dan saya yakin ketika teman-teman sudah menyelesaikan naskah buku pertama, di buku-buku berikutnya akan sangat gampang untuk teman-teman menulis naskah selanjutnya, karena teman-teman sudah memiliki pengalaman dalam menulis sebuah cerita gitu loh. Yang ketiga yang saya lakukan dalam mengatasi writer's block itu mengunjungi tempat-tempat wisata yang menarik, tempat-tempat wisata yang menyegarkan seperti misalnya pantai atau air terjun. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk menyegarkan kembali pikiran, untuk menyegarkan otak lagi supaya kita tidak terkungkung dalam dilematis kita, dalam kebuntuan kita gitu. Bahkan dulu waktu saya nulis naskah buku saya sering bawa laptop ke tempat-tempat wisata dan saya nulisnya di sana. Saya nggak peduli soal apa kata orang. Yang penting tujuan saya ke sana, cari ketenangan, cari inspirasi, mengatasi rasa bosan saya yang hanya setiap hari menatap tembok dan laptop.
mencari suasana baru dengan harapan bisa melanjutkan tulisan dengan lancar gitu loh. Dan alhamdulillah waktu itu setiap kali saya pergi ke tempat wisata saya bisa menyelesaikan satu bab sebelum pulang. Jadi saya pikir itu teman-teman bisa coba, teman-teman bisa lakukan, siapa tahu saja juga manjur ya teman-teman. Saya yakin bahwa setiap penulis itu punya metode atau cara masing-masing untuk mengatasi writer's block. Tapi jujur saja waktu itu saya mendapatkan ide itu atau mendapatkan metode untuk mengatasi writer's block saya itu setelah saya menonton YouTube tentang cara mengatasi writer's block. Meskipun di YouTube dia nggak mengatakan yang jelas, misalnya dia nggak mengatakan bahwa kamu harus pergi ke tempat wisata, kamu harus gini, kamu harus gini, tapi setidaknya ada gambaran bahwa hal seperti ini yang harus dilakukan dalam mengatasi writer's block. Nah, itulah yang kita kembangkan, itulah yang kita ramu. Nah, metode apa sih yang cocok buat saya gitu. Jadi, teman-teman harus pahami diri teman-teman dulu, gimana karakter teman-teman, apa yang bisa membuat teman-teman itu bisa lebih segar, apa yang bisa membuat teman-teman itu bisa lebih lancar dalam berpikir, lancar dalam menulis. Jadi, teman-teman harus pahami itu, kemudian teman-teman setelah pahami itu, carilah metode yang pas dengan karakter teman-teman dan laksanakan. Selanjutnya saya juga bisa menyelesaikan naskah saya setelah saya nonton salah satu video Firsa Besari ya. Ya ini Firsa Besari sosok yang tidak pernah saya temui tapi yang memiliki pengaruh yang sangat penting dalam upaya saya menyelesaikan tulisan. Karena saya bisa lancar mengerjakan naskah saya itu karena setelah menonton video Firsa Besari, dan ada satu pesan yang saya kutip di situ, yaitu bahwa kita nggak pernah pusing mikirin naskah kita bagus atau tidak, karena itu adalah urusan pembaca, dan saya yakin setiap pembaca punya perspektif masing-masing. Pasti ada pembaca yang akan menyukai tulisan kita, pasti ada juga pembaca yang merasa tidak suka dengan tulisan kita atau menganggap tulisan kita buruk. Kita juga tidak perlu pusing soal tulisan kita ini jenis tulisan apa sih? Novel fiksi kah, romantis kah, atau tulisan apa sih? Kita nggak perlu pusing soal itu karena yang disampaikan Firsa Besari waktu itu dalam videonya itu, dia bilang gini, saya nggak perlu pusing soal itu karena itu urusan kritikus sastra. Jadi bukan urusan penulis, tugas penulis hanyalah menulis, kemudian kritikuslah yang akan menilai. Kritikuslah yang akan memetakan ini jenis tulisan apa, ini jenis tulisan apa. Meskipun penerbit juga meminta kita untuk menentukan genre tulisan kita atau mensubmit genre apa sih genre tulisan kita. Tapi saya rasa teman-teman tidak perlu pikir. Jadi kita tidak perlu pusing, cukup teman-teman berupaya saja untuk menyelesaikan naskahnya, lanjutkan ceritanya hingga mencapai ending. Nah, setelah ending, kita melakukan revisi. Jangan melakukan revisi sembari menulis. Karena apa? Karena ketika kita sudah mengalami writer's block, ketika kita baca kembali naskah yang sudah kita tulis, maka apapun, bagaimanapun isi naskah itu tidak akan pernah terlihat bagus di mata kita, teman-teman. Di mata kita sebagai seorang penulis yang menulis naskah itu. Jadi saran saya ketika teman-teman sudah kehabisan ide, ketika teman-teman sudah tidak tahu lagi mau lanjutkan tulisan gimana, lebih baik teman-teman save, kemudian tutup laptop dan lakukan hal-hal yang bisa menyegarkan pikiran teman-teman lagi atau teman-teman bisa beristirahat dan lanjutkan di esok harinya. Karena apa? Karena kalau teman-teman memaksakan untuk melanjutkan, apalagi ketika teman-teman mencoba untuk membaca tulisan itu dari awal lagi, saya yakin teman-teman sangat berpotensi untuk melakukan Ctrl A, kemudian delete. Dan itu akan menghambat teman-teman dalam menyelesaikan naskah. Teman-teman itu bisa memakan waktu yang cukup lama dalam teman-teman menyelesaikan naskah teman-teman. Saya pikir cukup itu dulu yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga pengalaman saya ini bermanfaat dan teman-teman bisa menyelesaikan naskahnya dan tulisannya bisa meledak, bisa terkenal, bisa digemari banyak orang seperti tulisan-tulisan para penulis terkenal misalnya Andrea Hirata, Tereli, atau orang-orang yang lainnya.
Well, terima kasih sudah nonton video ini. Video yang mungkin akan sangat membosankan karena editingnya nggak maksimal ya, karena disiplin ilmu saya juga bukan di bagian itu, dan saya juga orangnya pemalas, malas ngedit, malas belajar soal editing, tools yang saya gunakan juga kurang bagus. Jadi maaf sekali soal tampilan visualnya yang membosankan. Dan saya harap teman-teman yang bertahan nonton sampai saat ini bisa memetik ilmu atau bisa memetik manfaat yang baik lah, bisa memetik manfaat dari video ini. Well, thank you. See you in the next video.